2021 dan berapa persen? Demikian pemaparan presentasi dari Bapak Sugeng Kurniawan. Sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Baik, sudah ada pertanyaan yang masuk dari media kontan. Pertanyaannya satu, bagaimana realisasi dari perencanaan Trias Sentosa ingin menambah mesin baru di tahun ini? Saat ini berapa kapasitas produksi Trias dan akan bertambah menjadi berapa jika ada mesin baru yang tiba? Silakan Pak Sugeng. Iya, tambahan mesin baru kurang lebih untuk BOPP line 7 kami itu kurang lebih sekitar 30.000 ton. Mungkin 1 tahun bisa katakanlah sekitar 30.000 ton. Dan untuk CPP kurang lebih 15.000 ton tambahnya. Jadi secara total kalau dijumlahkan semuanya tambahan 45.000 ton kira-kira. Baik Pak. Lalu ada pertanyaan lanjutan, bagaimana dengan target penjualan di tahun ini? Apakah optimis bertumbuh dari tahun lalu? Dengan adanya tambahan kapasitas tentunya kita berharap juga bisa menjual kapasitas itu. Jadi tadi di paparan publik sudah kita sampaikan kita tentunya optimis. Makanya kita juga merealisasikan investasi tambahan tersebut di tahun ini. Terima kasih Pak Sugeng. Ada pertanyaan tambahan juga dari media kontan yaitu bagaimana strategi memperkuat penjualan ekspor? Apakah porsinya akan seimbang di tahun ini dengan penjualan domestik? Kita secara relatif komposisi daripada domestik dan ekspor dari sisi nilai itu akhir tahun lalu itu saya kira juga terefleksi masih di kuartal 1 tahun ini itu kurang lebih 56% domestik, 44% ekspor secara value. Dan itu rasio yang sangat baik ini relatif akan terus kita tingkatkan. Baik peningkatan untuk volume dan value bisnis di domestik maupun ekspor. Sehingga rasio kita berada pada rasio yang relatif sehat seperti itu. Ya, terima kasih Pak Sugeng atas jawabannya. Saya rasa cukup menjelaskan apa yang ditanya dari penanya. Berikut ada pertanyaan lanjutan dari individu. Jika dilihat dari kondisi dunia saat ini, harga komoditas terutama harga minyak dunia terus diprediksi meningkat tajam. Bagaimana antisipasi perseroan menghadapi kemungkinan kenaikan harga bahan baku yang memiliki korelasi dengan harga minyak dunia? Silakan Pak Sugeng. Iya, tentunya faktor peningkatan harga memang sudah kita lihat mulai daripada akhir tahun lalu sebetulnya sudah mulai meningkat dan tahun ini juga terus meningkat, bahkan minyak bumi sudah stabil di sekitar 120-an US dollar per barrel. Ya tentunya kami selalu berusaha untuk satu, mengamankan pasokan, karena itu adalah yang paling penting. Nomor kedua, kita adalah meningkatkan efisiensi pemakaian. Dan nomor tiga, bila sangat terpaksa kita akan pass on juga tentunya minta kenaikan kepada customer kami. Jadi strateginya itu, yang sekali lagi, yang pertama adalah mengamankan pasokan, karena mencari pasokan tidak mudah dalam kondisi sekarang yang rada optimis untuk recovery akibat dari COVID. Kedua, kita meningkatkan efisiensi pemakaian bahan baku. Ketiga, tentunya kita akan, ya kalau sangat terpaksa kita minta customer kita juga untuk adjust harga seperti itu. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Saya rasa cukup menjawab pertanyaan dari penanya. Saya lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya yang sudah masuk dari individu juga. Jika dilihat dari penjelasan di paparan publik tadi, perseroan tidak memiliki mesin CPP sebelumnya. Apakah dengan adanya mesin CPP di proyek baru ini berarti perseroan memiliki produk baru dan line bisnis yang baru? Silakan Pak. Jadi investasi CPP sebetulnya Trias dulu pernah historinya itu mempunyai CPP tetapi tidak diteruskan. Dan kalau kita lihat CPP itu juga dipakai di dalam laminasi. Jadi adanya tambahan atau investasi di CPP tentunya akan mengkomplement kemampuan kita. Jadi tentunya akan meningkatkan capability bisnis kita untuk
meraih pangsa pasar yang lebih besar lagi, terutama terkait dengan katakanlah value added product. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Saya rasa cukup juga menjawab pertanyaan yang sudah ada. Baik, oke, ini baru masuk pertanyaan lagi dari individu. Jika dilihat dari laporan Q1 2022, pencapaian perseroan masih bertumbuh cukup baik dibandingkan dengan tahun 2021 lalu. Apakah tren ini masih akan berlanjut sampai akhir tahun 2022? Silakan Pak Sugeng. Harapannya demikian, tetapi tentunya kuartal per kuartal bisa saja tidak sama karena kondisi daripada ekonomi suatu negara. Contohnya saja kalau habis Lebaran biasanya domestik agak sedikit berkurang demand-nya. Tapi kita berusaha terus meningkatkan karena Trias ini mempunyai pasar domestik maupun pasar ekspor ya. Jadi tentunya kita maunya meningkat terus dan kita optimis untuk bisa tetap tumbuh di tahun 2022 dengan menggunakan tambahan kapasitas yang baru. Ya. Baik Pak Sugeng, terima kasih atas jawabannya. Saya rasa juga cukup sudah menjelaskan apa yang ditanya. Lalu juga ada pertanyaan dari perbankan, Pak. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, saat terjadi kenaikan harga bahan baku, sehingga Trias harus menyesuaikan harga jual. Berapa lama waktu yang diperlukan Trias untuk passing harga kepada customer? Silakan Pak Sugeng. Kembali, Trias menggunakan approach sebetulnya adalah make to order. Dan biasanya make to order itu memang ada customer yang katakanlah sedikit agak panjang persetujuan harganya untuk satu kuartal seperti itu, tapi juga ada kebanyakan masian itu adalah bulan per bulan ganti. Jadi Trias masih sangat ada kesempatan untuk segera melakukan adjustment ya dalam tempo barangkali hanya 4 minggu. Oke, baik Pak Sugeng, terima kasih atas jawabannya. Dari peserta, apakah masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Kita akan tunggu dalam... Ya, silakan. Ya, silakan. Sorry Pak, akan disilakan mic ya. Ya, saya juga nggak dengar. Selamat sore, Pak Sugeng. Terima kasih atas waktunya. Saya Jen dari Sukor ingin menanyakan yang pertama, kinerja yang kuartal pertama, apakah bisa di breakdown volume naik berapa, terus ASP-nya naik berapa? Terus yang kedua, apakah ada dampak dari perang di Ukraina terhadap pasokan bahan baku dan sebagainya? Terima kasih. Pertanyaannya adalah kenaikan volume dari kinerja Q1, Pak. Pertanyaannya yang tadi, yang volume tadi dikaitkan sama 2021 atau dari kuartal 1? Kalau gini, kalau kuartal terjadi di kuartal 2022 sebetulnya relatif saya nggak hafal ya, flat barangkali ya, relatif konstan ya. Jadi kenaikan memang juga karena itu cerminan daripada kenaikan harga jual juga seperti itu ya. Nah, terhadap akibat dari perang Ukraina, saya rasa sudah terefleksi dari tadi grafik yang saya pakai untuk menunjukkan kenaikan harga daripada crude oil yang agak berakibat juga naiknya harga dari bahan baku kami, baik resin untuk polipropilen maupun resin untuk polyester. Ya, demikian. Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Terima kasih Pak Sugeng atas jawabannya. Sudah, ya oke. Karena sudah tidak ada pertanyaan,
Maka, oke, silakan bertanya. Selamat sore Pak, Penny dari Bisnis Indonesia. Ini aja Pak, kalau di kuartal 1 berhasil mencapai penjualan 1,1 triliun atau naik 36 atau 35% ya, YoY-nya. Nah, kemudian penjualan sampai akhir tahun optimis sampai berapa triliun sih Pak? Kalau di kuartal 1 saja bisa mencapai 1,1. Terima kasih. Ya, begini, pengalaman kami di dunia industri ini, maka minyak bumi itu sangat berpengaruh dan sangat berfluktuasi. Memang estimasi atau prediksi yang terakhir mungkin minyak bumi juga nggak akan cepat-cepat turun, gara-gara satu mungkin juga akibat daripada perang Rusia-Ukraina, kedua ada boykot daripada pembelian gas maupun crude oil yang mengakibatkan juga akhirnya kenaikan harga. Namun sisi lain juga ada, katakanlah sudah mulai dibicarakan, saya kira di media terjadi stagflasi di mana-mana. Jadi inflasi yang tinggi tidak hanya monopoli 1, 2, 3 negara. Estimasi World Bank dan sebagainya mengatakan bahwa akan ada beberapa negara yang katakanlah dipengaruhi ya, kalau saya lihat Jokowi di televisi itu mengatakan sampai 40 atau 60 negara yang terpengaruh ekonominya akibat daripada itu. Maka ya kondisinya tidak mudah kalau memang terjadi terus kenaikan harga crude oil, memang akan harga jual kami akan tinggi. Tapi kalau akibat daripada stagflasi juga bisa saja tahu-tahu demand sangat berkurang, akibatnya harga juga bisa turun, ya. Jadi seperti itu. Nah, kami ini adalah produk industri. Nah, produk industri itu biasanya customer kami akan cepat sekali meminta penyesuaian harga, ya. Tadi sudah saya lampirkan tadi di grafik bahwa akibat crude oil naik yang dari katakanlah 80 menjadi 120, katakanlah 50%, itu mungkin terefleksi di hasil penjualan kami juga akan meningkat sekitar 30-an% itu, begitu. Ya, sampai akhir tahun saya tidak bisa memprediksi perubahan harga crude oil. Terima kasih Pak Sugeng atas jawabannya. Apakah masih ada pertanyaan dari para peserta yang hadir secara fisik ataupun dari peserta yang join via webinar Zoom? Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan, maka kami akan tutup sesi Q&A kali ini. Hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik PT Trias Sentosa Tbk. Atas nama jajaran manajemen PT Trias Sentosa Tbk, kami mengucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah menghadiri acara paparan publik PT Trias Sentosa Tbk. Sampai jumpa di lain kesempatan dan selamat sore. Terima kasih.